Hai, sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Aji, di channel Masa Depan. Semoga kalian sedang berbahagia, dan sehat selalu. Kali ini, saya akan mereview sebuah film Korea fantastis, berjudul A Frozen Flower. A Frozen Flower, adalah film Korea berlatar di era dinasti Goryeo. Film ini tayang pada tahun 2008 dan memiliki rating 21+. Jadi yang merasa masih belum dewasa jangan nonton dulu ya. Film ini banyak diperankan oleh aktor-aktris berkelas, seperti Jo Jin Mo yang berperan sebagai raja, Song Ji Hyo sebagai ratu, Jo In Sung sebagai panglima Hong Lim. Ada juga Song Joong Ki yang menjadi salah satu pasukan raja, dan ada Yo Jin Go kecil yang berperan sebagai Hong Lim muda. Di bawah pengaruh kerajaan Yuan, Raja Goryeo menikah dengan ratu dari Yuan karena desakan dari kerajaan dan juga untuk menyatukan kedua bangsa. Bahkan, raja juga ditekan untuk segera memiliki keturunan untuk penerus tahta. Dan jika tidak segera memiliki anak, maka posisi raja akan tergantikan. Tapi raja bahkan tidak pernah menyentuh dan tidur dengan ratunya, karena raja tidak mencintai ratu dan raja jatuh cinta pada panglimanya, Hong Lim, dan lebih memilih tidur dengan panglima Hong Lim. Karena situasi kerajaan yang memburuk, raja semakin didesak untuk segera memiliki keturunan, untuk mengakhiri desakan itu. Raja memiliki rencana dan memerintahkan sesuatu tugas istimewa kepada Hong Lim. Namun, semua terjadi di luar rencana raja dengan konsekuensi yang tidak terduga. Kisah pun dimulai, pangeran melatih anak-anak untuk dijadikan pasukan pelindung kerajaan nantinya. Pangeran sering melatih mereka sendiri dan pangeran pun selalu berada di dekat anak-anak, seperti menjaga mereka. Pangeran pun memiliki perhatian khusus kepada salah satu di antara anak-anak itu, dia adalah Hong Lim muda. Mereka sering latihan bersama bahkan mereka begitu dekat, sehingga bisa bermain alat musik bersama, dan makan bersama. Pangeran sudah memiliki seorang permaisuri. Namun dia seperti tidak memperhatikannya. Anak-anak yang dilatih sudah tumbuh menjadi besar, Hong Lim juga semakin dekat dengan raja. Mereka makan bersama, juga merawat rambut raja. Mereka juga tidur dalam ranjang yang sama. Permaisuri menemui raja, dan meminta raja untuk segera memiliki ahli waris, untuk tahtanya. Karena mereka sudah lama menikah dan belum juga memiliki anak, karena raja juga belum pernah menyentuh permaisurinya itu. Ratu sudah mengetahui hubungan raja dan Hong Lim, dan ratu mengingatkan Hong Lim untuk menjaga sikapnya, karena sekarang sedang ada masalah yaitu raja yang belum juga memiliki keturunan. Raja dan ratu meluangkan waktu untuk bersama. Dan ratu terus berusaha tampil menarik untuk mendekatkan diri dengan raja. Dan saat itu juga mereka diserang oleh pasukan pemberontak. Para pengawal bertarung untuk melindungi raja. Dalam pertarungan Hong Lim terluka. Raja juga terluka tertusuk pedang. Dan Hong Lim berhasil menyelamatkan raja. Semua khawatir dengan keadaan raja. Hong Lim meminta maaf karena tidak bisa melindungi raja. Raja justru berterima kasih, karena diselamatkan nyawanya, oleh Hong Lim. Karena aksi pemberontakan ini situasi kerajaan menjadi kacau. Dinasti Yuan mengirim utusannya, raja terus didesak untuk memiliki keturunan, karena tanpa adanya keturunan hubungan negara dan dinasti menjadi kacau. Dan posisi raja bisa tergantikan. Para menteri kerajaan juga menyudutkan raja, yang belum memiliki anak. Namun ratu terus membela raja dan memerintahkan agar berhenti menyudutkan raja. Ratu tidak mau meninggalkan kamar raja. Karena ratu ingin agar raja menyentuhnya, supaya cepat memiliki anak. Raja tetap menolaknya, dan mengatakan kalau dia tidak bisa bercinta dengan wanita. Raja juga meminta ratu, kembali ke Yuan saja. Karena nantinya, posisi raja juga akan terganti. Ratu tidak mau kembali ke Yuan, karena dia sudah menjadi bagian dari Goryeo. Raja memiliki jalan lain, yaitu, ratu akan memiliki anak dari pria lain, pilihan dari raja. Ratu seperti tidak percaya, dengan jalan yang diambil raja ini. Di kamarnya, raja bercinta dengan Panglima Hong Lim. Setelah selesai, raja memberi misi rahasia kepada Panglima, yaitu untuk tidur dengan ratu dan memberikan anak untuk raja. Panglima kaget dengan perintah raja ini. Panglima menolaknya, tapi itu juga adalah perintah raja, dan harus dipatuhi. Ritual malam pertama dimulai, raja membuat ritual,
seolah-olah dia akan tidur dengan ratu. Ratu juga menjalankan ritual itu. Raja membawa ratu ke tempat tidurnya dan mempersilahkan Panglima untuk memasuki kamar ratu. Dan raja menunggu di balik pintu. Panglima menjalankan tugasnya, tapi dia menghentikannya karena tidak sanggup dan ratu yang belum bisa menerimanya. Hong Lim meminta maaf kepada raja karena belum bisa menjalankan tugasnya. Kesempatan yang diberikan raja kepada Hong Lim untuk meniduri ratu adalah 3 kali, dan kini tinggal 2 kali tersisa. Alasan raja memilih Panglima Hong Lim adalah karena Hong Lim orang terdekat raja. Dan supaya anaknya nanti setampan Panglima Hong Lim, acara malam selanjutnya dimulai lagi. Ratu akhirnya menerima Hong Lim. Ratu dan Panglima akhirnya bercinta sesuai perintah raja. Raja hanya menunggu di balik ruangan dengan gelisah. Hong Lim dan permaisuri melaksanakan tugas mereka sampai malam ketiganya. Di malam ketiganya, raja tampak cemas dengan gejolak batinnya. Tugas Panglima Hong Lim selesai. Raja bertanya, bagaimana perasaannya Hong Lim? Hong Lim mengatakan, semua itu hanyalah perintah raja, tidak ada perasaan apapun dalam hatinya. Hong Lim pergi untuk melanjutkan penyelidikan. Panglima mulai gelisah dengan perasaannya, karena dia terus-terusan memikirkan ratu, dan terbayang-bayang kejadian di kamar ratu. Hong Lim sayang kepada raja, tapi dia juga mulai menyukai ratu. Raja kembali ke istana karena ratu sedang sakit. Raja mengira kalau ratu sedang mengandung, namun ternyata tidak. Ratu hanya terlalu lelah dan terserang flu. Tabib memberitahu raja, kalau Hong Lim juga telah memberikan ramuan untuk kesembuhan ratu tanpa sepengetahuan raja. Dan membuat raja sedikit curiga, raja menyuruh mengadakan syukuran untuk kehamilan ratu. Sikap antara raja dan Hong Lim mulai berubah. Meskipun ratu belum hamil juga, raja meminta untuk tidak melanjutkan lagi prosesinya, karena kesehatan ratu yang memburuk. Hong Lim memberikan hadiah perhiasannya kepada ratu. Karena Hong Lim tahu perhiasan ratu ada yang hilang saat ada penyerangan. Upacara syukuran di istana dimulai, semua prajurit dan menteri hadir. Hong Lim juga melihat ratu mengenakan perhiasan yang dia beri. Di tengah acara, pelayan ratu memberitahu Hong Lim, kalau ratu ingin bertemu. Hong Lim menemui ratu di perpustakaan. Ratu juga telah jatuh cinta kepada Hong Lim, karena Hong Lim telah memberikannya kehangatan yang tidak raja berikan kepadanya. Dan mereka bercinta di perpustakaan. Ratu juga meminta Hong Lim untuk menemuinya kembali besok di tempat yang sama. Seunggi memberitahu raja kalau mereka menemukan dalang pemberontakan. Ratu menunggu lama Hong Lim tapi tak kunjung datang, karena Hong Lim sedang bertugas. Hong Lim menemui ratu, tapi ternyata ratu telah pergi. Ratu dan kakaknya pergi keluar istana untuk suatu acara. Hong Lim juga menyusul ratu dan mereka kembali bercinta. Seunggi memberitahu raja, kalau Hong Lim pergi keluar istana. Dan membuat raja semakin curiga. Seunggi juga meminta raja agar dia bisa berada di samping raja seperti yang dilakukan Hong Lim, namun raja menolaknya. Ratu menyuguhkan makanan enak kepada Hong Lim, tapi Hong Lim malah menangis karena bahagia. Raja sepertinya tahu kalau Hong Lim pergi menemui ratu, dan membuat raja emosi. Raja bertanya kemana perginya Hong Lim semalam. Hong Lim mengatakan kalau dia hanya di perpustakaan. Raja semakin emosi karena Hong Lim telah berbohong. Raja mengajaknya untuk berduel pedang. Raja seperti mencurahkan emosi dan amarahnya kepada Hong Lim dalam duel tersebut. Prajurit memberitahu Hong Lim kalau akhirnya mereka menemukan persembunyian para pemberontak. Hong Lim dan prajurit berhasil menangkap pelaku dan membawa ke hadapan raja. Hong Lim memberikan daftar para dalang pasukan penentang raja. Nama di dalam daftar tersebut adalah para menteri di kerajaannya, dan juga kakak dari ratu.
Raja meminta Hong Lim dan prajurit untuk membunuh semua menteri dalam acara di istana besok. Namun untuk menghormati ratu, raja meminta untuk membunuh kakaknya ratu di rumahnya saja. Semua menteri di istana telah berkumpul dan berpesta. Para prajurit memasuki ruangan dan semua menteri yang ada, dibantai habis di depan raja. Hong Lim segera menuju ke rumah kakaknya ratu. Raja memberitahu ratu, kalau kakaknya adalah bagian dari pemberontak dinasti. Dan akan segera dieksekusi mati oleh Hong Lim. Dan membuat ratu terkaget. Hong Lim sudah bersiap untuk mengeksekusi tapi dia seperti tidak tega untuk membunuh kakaknya ratu, orang yang dia cintai. Hong Lim menemui raja dan memberitahu kalau dia telah mengeksekusi kakaknya ratu. Tapi Hong Lim menemui ratu, dan mengatakan kalau dia tidak mengeksekusi kakaknya tapi dia membiarkannya kembali ke Yuan. Seunggi membawakan potongan kepala kakaknya ratu ke hadapan raja. Seunggi mengatakan kalau dia yang memenggal kepala kakaknya ratu, karena Hong Lim membiarkan pergi kakaknya ratu itu dan mengabaikan perintah raja. Raja begitu emosi dan seperti tidak percaya dengan kelakuan Hong Lim. Dan semakin curiga dengan ratu dan Hong Lim. Raja meminta agar proses untuk mendapatkan anak kembali dilakukan. Namun kali ini bukan Hong Lim yang akan menjadi partnernya, karena Hong Lim telah gagal sebelumnya. Dan pasangan ratu kali ini adalah Sunggi. Karena dia juga orang kepercayaan raja. Hong Lim dan ratu kaget dengan keputusan raja ini. Dan ratu menolaknya. Ratu meminta Hong Lim untuk kabur dari istana bersamanya. Hong Lim menolak ajakan ratu karena Hong Lim takut dengan raja. Dan membuat ratu sedih. Hong Lim meminta maaf kepada raja, karena kesalahannya. Raja pun masih memaafkan Hong Lim karena menganggap Hong Lim berharga untuknya. Ratu mencoba untuk bunuh Dini tapi berhasil diselamatkan. Pelayan ratu menyampaikan pada Hong Lim kalau ratu ingin menemuinya. Awalnya Hong Lim menolaknya, karena dia sudah berjanji pada raja. Tapi Hong Lim diberitahu kalau saat ini ratu sedang hamil. Akhirnya Hong Lim menemui ratu dengan khawatir. Ratu mengatakan kalau dia belum memberitahu kabar kehamilannya kepada raja. Karena ratu takut akan membahayakan Hong Lim. Hong Lim dan ratu pun kembali bercinta di perpustakaan. Raja tahu Hong Lim meninggalkan kamarnya, dan raja segera mencarinya. Raja masuk ke perpustakaan dan menemukan mereka berdua sedang bercinta di hadapannya. Hong Lim dan ratu syok melihat kehadiran raja. Raja sangat marah kepada mereka berdua, karena telah menghina kerajaan dengan perbuatannya. Raja semakin marah kepada Hong Lim, karena dia mengatakan telah mencintai sang ratu. Raja yang sangat emosi, menyuruh Sunggi untuk mengkebiri Hong Lim. Sunggi pun memotong anunya Hong Lim, dan Hong Lim berteriak kesakitan. Hong Lim pun dimasukkan ke dalam penjara. Tabib memberitahu raja, kalau ratu sedang hamil. Raja segera memerintahkan Sunggi untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam proses itu. Karena raja tidak ingin ada yang mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung ratu. Tapi raja meminta Sunggi tidak membunuh Hong Lim, karena raja sendiri yang akan mengurusnya. Ratu juga tahu kalau raja pasti akan melayapkan semuanya, sehingga meminta pelayannya untuk pergi dari istana, dan kabur membawa Hong Lim. Ratu juga telah memerintahkan prajurit, teman-teman dari Hong Lim, untuk membebaskan Hong Lim dari penjara dan membawanya kabur keluar istana. Raja mengetahui Hong Lim telah kabur dan sangat emosi kepada Sunggi. Kondisi Hong Lim yang sedikit membaik di persembunyian, berusaha untuk pergi untuk melihat kondisi ratu.
Teman-temannya melarangnya, karena itu akan sangat berbahaya. Tapi Hong Lim tetap pergi ke istana. Semua teman Hong Lim yang membawanya kabur telah tertangkap, dan diinterogasi raja. Mereka tidak mau memberitahu keberadaan Hong Lim pada raja, sehingga raja terus menyiksanya. Hong Lim yang sudah sampai di gerbang istana, terkaget karena semua teman-temannya telah terpenggal kepalanya dan digantung sebagai pengkhianat kerajaan. Hong Lim begitu terpukul dengan semua itu, Hong Lim masuk kembali ke istana, menyamar sebagai prajurit dan berniat untuk balas dendam kepada raja. Hong Lim berhasil masuk ke istana dan dihadang oleh para prajurit. Ratu berhasil mengasut prajurit pengawal raja, kalau mereka juga bernasib sama seperti teman-teman Hong Lim lainnya, terbunuh karena mengetahui rahasia kehamilan ratu. Ratu meminta agar prajurit membiarkan Hong Lim masuk menemui raja. Hong Lim berhasil masuk ke ruangan raja, Hong Lim bersujud dan meminta raja untuk mengangkat pedang, bertarung dengannya. Raja pun mengangkat pedangnya dan bertarung melawan Hong Lim. Mereka pun bertarung sengit melukai satu sama lain. Hong Lim tertusuk pedangnya raja. Raja menanyakan apakah selama ini dia memiliki rasa cinta untuk raja. Hong Lim mengatakan kalau dia tidak pernah mencintai raja. Dan membuat raja menusukkan pedangnya semakin dalam. Tapi Hong Lim juga berhasil menusuk raja dengan pedangnya. Mereka berdua pun akhirnya terjatuh dengan luka parahnya. Raja pun meninggal, Hong Lim menatap dengan kesakitannya dan menangis melihat raja. Hong Lim pun meninggal. Dan film pun berakhir.